Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apa perbedaan antara menatap langit terbuka yang cerah, menatap foto seorang master yang tercerahkan, dan menatap kegelapan? Teknik menatap tidak benar-benar berkaitan dengan objek. Teknik ini berkaitan dengan menatap itu sendiri. Sebab, saat dirimu menatap tanpa mengedipkan mata, dirimu menjadi fokus, dan sifat pikiran adalah terus bergerak. Jika dirimu benar-benar menatap, tanpa bergerak sama sekali, pikiran pasti akan kesulitan. Sifat pikiran adalah bergerak dari satu objek ke objek lain, bergerak terus-menerus. Jika dirimu menatap kegelapan, atau cahaya, atau sesuatu yang lain, jika dirimu benar-benar menatap, gerakan pikiran akan berhenti. Karena jika pikiran terus bergerak, pandanganmu tidak akan ada di sana, dirimu akan terus kehilangan objek tersebut. Ketika pikiran telah bergerak ke tempat lain, dirimu akan lupa, dirimu tidak akan bisa mengingat apa yang dirimu lihat. Objek tersebut akan ada di sana secara fisik, tetapi bagi dirimu, objek tersebut akan menghilang, karena dirimu tidak ada di sana. Dirimu telah bergerak dalam pikiran. Menatap berarti tidak membiarkan kesadaranmu bergerak. Dan ketika dirimu tidak membiarkan pikiran bergerak, pada awalnya ia berjuang keras, tetapi jika dirimu terus berlatih menatap, lama-kelamaan pikiran kehilangan perjuangan. Untuk beberapa saat ia berhenti. Dan ketika pikiran berhenti, maka tidak ada pikiran, karena pikiran hanya bisa ada dalam gerakan. Ketika tidak ada gerakan, pemikiran menghilang, dirimu tidak bisa berpikir, karena berpikir berarti gerakan, bergerak dari satu pemikiran ke pemikiran lainnya. Itu adalah sebuah proses. Jika dirimu terus-menerus menatap satu hal, dengan kesadaran penuh dan waspada, karena dirimu bisa menatap melalui mata yang mati, maka dirimu bisa terus berpikir, hanya mata yang mati, tidak melihat, hanya dengan mata orang mati dirimu bisa melihat, tetapi pikiranmu akan bergerak. Itu tidak akan membantu. Menatap berarti tidak hanya matamu, tetapi seluruh pikiranmu terfokus melalui mata. Jadi, apapun objeknya. Tergantung, jika dirimu menyukai cahaya, itu tidak apa-apa. Jika dirimu menyukai kegelapan, itu bagus. Apapun objeknya, pada dasarnya itu tidak relevan. Pertanyaannya adalah, menghentikan pikiran sepenuhnya dalam tatapanmu, memfokuskannya, sehingga gerakan pikiran, kegelisahan, berhenti, goyangan pikiran berhenti. Dirimu hanya menatap, tidak melakukan apapun. Tatapan mendalam itu akan mengubahmu sepenuhnya. Itu akan menjadi meditasi. Dan itu bagus, dirimu bisa mencobanya. Namun ingatlah, bahwa mata dan kesadaranmu harus bertemu dalam pemfokusan. Dirimu harus benar-benar menatap melalui mata. Dirimu tidak boleh absen di sana. Kehadiran dirimu dibutuhkan, hadir sepenuhnya. Maka dirimu tidak bisa berpikir, maka berpikir menjadi mustahil. Hanya ada satu bahaya, dirimu mungkin menjadi tidak sadar, dirimu mungkin tertidur. Bahkan dengan mata terbuka, ada kemungkinan dirimu tertidur.
maka tatapanmu akan menjadi kaku. Pada awalnya, masalah pertama adalah dirimu akan menatap, tetapi dirimu tidak akan hadir. Inilah penghalang pertama. Pikiranmu akan bergerak. Matamu akan terpaku, pikiranmu akan bergerak, tidak akan ada pertemuan antara mata dan pikiran. Inilah kesulitan pertama. Jika dirimu berhasil mengatasinya, kesulitan kedua menatap tanpa bergerak adalah dirimu akan tertidur. Dirimu akan beralih ke hipnosis otomatis, dirimu akan terhipnotis oleh dirimu sendiri. Itu wajar, karena pikiran kita hanya mengenal dua keadaan, gerakan konstan atau tidur. Pikiran secara alami hanya mengenal dua keadaan, gerakan konstan, berpikir, atau tertidur. Dan meditasi adalah keadaan ketiga. Keadaan meditasi yang ketiga, berarti pikiran dirimu senyap seperti tidur nyenyak, dan waspada dan sadar seperti saat berpikir, keduanya harus ada. Dirimu harus waspada, sepenuhnya waspada, dan senyap seperti saat tidur nyenyak. Jadi, Yoga Sutra Patanjali mengatakan bahwa meditasi adalah semacam tidur nyenyak, dengan hanya satu perbedaan, dirimu waspada. Patanjali menyamakan sushupti dan samadhi, tidur nyenyak dan meditasi hakiki. Perbedaannya hanya bahwa saat tidur nyenyak, dirimu tidak sadar, dan saat meditasi dirimu sadar, tetapi kualitas keduanya adalah keheningan yang dalam, keheningan yang tenang, tak tergoyahkan. Pada awalnya, dirimu mungkin tertidur karena terus-terusan menatap. Jadi, jika dirimu sudah mampu memfokuskan pikiran, dan pikiran tidak bergerak, maka tetaplah waspada, jangan tertidur. Karena jika dirimu tertidur, berarti dirimu telah jatuh ke dalam jurang, selokan. Tepat di antara kedua selokan ini, pikiran terus-menerus dan tidur, terdapat jembatan sempit menuju meditasi. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.